Undang-Undang Desa sudah memastikan bahwa pendulumnya itu sekarang ada di pemerintah desa. Dan berdasarkan hal itu, maka Gus Halim memutuskan bahwa kalau gitu kapasitas yang perlu dimiliki pendamping minimal adalah mencatat apa yang terjadi di desa. Nah, mencatat inilah yang kemudian secara statistik kemudian disebut pendataan. Tapi jangan lupa, mencatat itu juga ada mencatat kualitatif yang kemudian diwujudkan oleh Gus Halim dalam bentuk DRP, Daily Report Pendamping Desa. Meskipun dari data server itu menunjukkan ternyata lebih dari 50% pendamping, ya tidak bisa disebutkan secara detail, itu mengisinya adalah seminggu terakhir pada tiap bulan. Jadi artinya harapan dari Gus Halim supaya setiap hari mencatat apa yang terjadi di desa itu ya belum sampai 50% yang mencatat setiap hari. Tapi di bawah 50% lebih itu mencatatnya itu dirapel seminggu sebelum bulan itu berakhir. Jadi itu hal-hal yang kemudian menunjukkan kalau gitu ada masalah SDM. Jadi ada usulan supaya Monef dana desa itu ditambah ini itu, yang lain mengusulkan dikurangi ini itu, dan kemudian tidak segera diputuskan. Pada akhirnya pada hari Selasa itu diputuskan sendiri oleh Gus Halim segera dipakai. Jadi kalau sekarang ada menu APBDes, kenapa tidak ada warna merah sendiri? Itu dari 2 unit kerja mengatakan belum ada keputusan ini itu, akhirnya disampaikan keputusannya langsung menteri dipakai. Makanya warna merah di dalam menu APBDes itu jadi hilang dan resmi dipakai. Cuman soal akan disampaikan apa tidak resmi dipakai, itu perintahnya hari itu juga harus disampaikan secara resmi. Memang agak aneh sih, versi secara resmi dari pendamping kadang-kadang dimaknai harus ada suratnya. Jadi, tapi itu di tempat lain bagian itu. Nah, kemudian juga ada disampaikan supaya kalau sampai ada pendamping yang mengisi data, misalnya BLT sudah diisi sampai bulan sekian gitu, dana desa diisi sampai bulan sekian, kemudian diminta kalau lebih dari Juni, buat aplikasinya itu membuat tidak bisa mengisi gitu. Tentu saja dari sisi teknis bisa, tapi keputusan dari Gus Halim itu adalah masalah SDM, sehingga memang dia memutuskan jangan dibuat seperti itu. Jadi, tapi yang penting dibuat bahwa siapa yang salah, siapa pengunggahnya itu jelas, dan siapa yang memverifikasi kesalahan itu jelas. Itu sudah ada semua di Monef dana desa. Jadi kalau ada kesalahan tinggal dicari. Itu juga menunjukkan bahwa persoalan peningkatan kapasitas TPP juga penting di level internal, dan semua hal itu kemudian menimbulkan konsep supaya segera disusun pelatihan, tapi yang benar-benar real ya, pelatihan yang memang untuk peningkatan kapasitas. Atau kalau dalam hasanah kita berbagai menu di TV Desa itu adalah menu Mimbar Desa Merdeka. Pelatih itu menu yang betul-betul
spesialis hanya untuk peningkatan kapasitas. Tidak mungkin ada kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sertifikat di sana karena memang tidak ada sertifikat misalnya seperti itu. Jadi itu. Nah, ini nanti akan ada dua hal. Yang pertama pelatihan yang formal, pelatihan lapangan seperti itu, yang oleh pendamping di lapangan kadang-kadang dirindukan, sudah lama kita nggak ke hotel dan sebagainya. Itu ada yang bagian itu, tapi sepertinya mulainya Agustus dan kemudian pasti tidak semua pendamping ada di situ. Tapi yang kedua, ini yang lebih penting berdasarkan kondisi lapangan tadi, itu memang pelatihan yang real untuk peningkatan kapasitas pendamping, baik untuk kepentingan pendamping sendiri maupun untuk kepentingan publik. Dan sekarang kita sudah mengetahui, memang benar itu pengetahuan tentang kependidikan itu, bahwa nanti dalam pelatihan itu persoalan sifat dan sikap itu akan dimulai di awal. Kemudian ya kira-kira isinya bahwa dibutuhkan mindset tubuh untuk hal itu. Yang kedua tentu saja pelatihan pengetahuan dasar dan keterampilan dasar seperti untuk mendampingi penyusunan perdes, perkades dan sebagainya, kemudian akuntansi desa dan sebagainya, alat-alat administrasi, siskudia dan sebagainya. Itu bagi yang memang sudah terampil dan paham, nggak usah ikut ya, nggak apa-apa juga. Tapi WA yang masuk ke Sapa Desa menunjukkan bahwa pendamping juga ada yang perlu memperoleh keterampilan tersebut, terutama dengan berbagai aplikasi terbaru dari kementerian lain. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis keterampilan khusus yang memang dibutuhkan untuk saat ini ya. Yang di masa lalu memang belum butuh, tapi saat ini dibutuhkan. Dan kami menyarankan supaya jangan sungkan atau jangan ragu untuk saat ini, baik kepada kerabat desa ya, baik kepada tenaga pendamping profesional, kepala desa, kemudian perangkat desa, untuk menyampaikan kebutuhannya, kebutuhan peningkatan kapasitasnya itu apa saja. Disampaikan saja ke Sapa Desa atau japri ke kami, atau lewat call center atau lewat klub SDGs desa gitu, sehingga ya sudah ada arahan dari Gus Salim supaya itu segera dipenuhi secara secara substansial. Pelatihan pedoman, panduan dan pelatihnya itu bisa dari Kementerian Desa sendiri, sudah pasti itu, tapi juga dari yang lain. Misalnya penyusunan tata ruang desa yang ide dari Gus Salim itu terkoneksi dengan tata ruang kabupaten gitu, dan kemudian peran bupati, peran aparat kabupaten itu sama pentingnya dengan peran aparat desa, sehingga hasil perdes dari tata ruang desa itu diresmikan juga oleh tingkat kabupaten. Nah, itu hal-hal khusus itu. Tentu saja kita sudah mendengar secara umum dari STAN untuk hal-hal yang sifatnya administrasi dan keuangan. Itu juga dalam proses untuk STAN turut melatih dan mengawal desa. Jadi ini hal-hal yang segera jalan ini Gus Koco ya, untuk kaitan antara pendampingan, kemudian kenapa masih ada aspek pendataan, tadi ada semua, ada sejarahnya, ada alasannya, dan yang terakhir karena ada pemberdayaan tadi, bahwa semua hal itu ada konteksnya, tinggal cocok atau tidak. Gus Koco sudah menyampaikan pentingnya pelatihan yang serius, ada berbagai
sumber untuk menyampaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sekaligus kemudian ada ujinya. Jadi nanti yang meskipun dilakukan oleh berbagai pihak, tapi jelas tanda tangan kompetensinya itu ada di Kementerian Desa gitu. Jadi kalau siapapun yang ikut pelatihan seperti yang disampaikan Gus Koco, diusulkan Gus Koco, di baliknya itu ada apa saja yang dilatih dan lulus. Yang tidak lulus ya nggak ditaruh di belakang dari sertifikat tersebut. Begitu Gus Koco, mengingat kondisinya situasinya itu membutuhkan hal yang cepat. Jadi hari ini dan besok sampai seminggu ke depan saja, misalnya target dari Gus Halim itu 16 panduan dan 2 rapermen itu segera beres berkaitan dengan tadi disampaikan Ustadz Sahbana mengenai dana desa 2023 itu diharapkan targetnya selesai Juli supaya langsung bisa digunakan desa. Tapi perlu diingat ya, pengalaman tahun lalu meskipun sudah selesai Juli, tapi penetapan oleh pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu baru di akhir Agustus. Jadi ada proses-proses seperti itu, meskipun sudah selesai di Kemendesa, sudah selesai di antar kementerian, kemudian dicek kembali ke Setnek, tapi ada tahapan juga untuk pengundangan. Jadi kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah peraturan Menteri Desa tentang musyawarah desa, supaya bisa segera dijalankan. Kalau tidak bisa Juni, maka Juli, gitu. Karena Juni bulan pertama dibolehkan penyusunan RKPD. Jadi hal-hal seperti itu, kerabat desa sekalian, sangat sedikit waktunya, tinggal sedikit. Jadi akan segera dilakukan.